Kita nanti lanjut ke diskusi aja. Boleh. Oke, saya persilakan ke Mas Bilar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Agung ya, dan teman-teman sekalian. Ini apakah saya yang share PPT atau dari teman-teman? Dari panitia mungkin, Mas. Oh, dari panitia ya, baik. Gitu ya. Sambil nunggu gitu ya. Yang pertama-tama mungkin saya akan mengucapkan terima kasih gitu ya. Yang saya hormati pengurus jajaran pengurus Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unimus PDAD 2021, dan juga yang saya cinta dan saya banggakan ya rekan-rekan mahasiswa maupun mantan pengurus KMKM Unimus 2020, dan di sini para peserta teknik legislatif 1 KMKM Unimus 2021. Apakah sudah bisa di ini? Baik, sambil nunggu ya. Oke, tadi dijelaskan sedikit sama Mas Agung ya. Saya dulu sempat beramanah di legislatif mahasiswa di UNS sendiri, yaitu di DEMA UNS, di universitasnya, tingkat universitas. Awalnya juga coba-coba ya. Coba-coba karena memang awalnya dulu di eksekutif, tapi kemudian karena saya ikut partai mahasiswa. Dulu di kampus kami di UNS ada partai mahasiswa. Saya ikut partai mahasiswa, tergabung di sana, dan di tahun kedua saya dimajukan untuk maju di Dewan Legislatif ya, Dewan Mahasiswa di sana, dan alhamdulillahnya qadarullah terpilih. Ya udah kecemplung keterusan di sana. Ya takdir yang nggak tahu kita bawa kemana gitu. Terus juga karena mungkin tadi sudah materinya cukup berat ya, legal drafting ya. Salah satu bentuk dalam tanda kutip pelampiasan saya itu adalah salah satunya kayak tadi ikut komunitas ya, skizofrenia kan komunitas skizofrenia di Solo gitu ya. Bagaimana kita belajar selain kita belajar di legislatif mahasiswa sebagaimana legislator pada umumnya gitu ya. Saya juga harus menjaga ruhiyah ya, menjaga diri saya agar tetap rasional dan tetap membumi dengan belajar di teman-teman Geria Skizofren, karena di sana saya belajar berkomunikasi dan mungkin beraktivitas dengan orang-orang dengan masalah kejiwaan, masalah teman-teman sekalian. Jadi bagaimana mereka itu secara akal itu hilang akalnya, tapi kemudian aktivitas mereka sehari-hari sebelum akal mereka hilang itu tetap ada. Dan bikin luar biasa adalah ketika misal nih maghrib gitu ya, sholat maghrib, ya udah mereka tetap sholat maghrib, yang bisa baca Al-Quran tetap baca Al-Quran. Padahal mereka sudah tidak memiliki akal lagi. Nah, itu salah satu bentuk pengingat saya bahwa kita di sini masih normal, masih sehat walafiat, masih utuh ya akal dan juga pikirannya, senantiasa kita terus berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Gitu. Apakah bisa kita mulai? Oke, baik, terima kasih ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya mungkin minta waktunya sebentar ya, untuk kita mendoakan bersama. Karena memang kalau mungkin Mas Agung ingat ya, di setiap sharing-sharing kesempatan, saya selalu minta waktu sebentar di awal kepada teman-teman semuanya untuk kita doakan bersama. Yang pertama, doakan untuk para pahlawan pejuang kesehatan kita, para tenaga kesehatan kita yang hingga detik ini kita berada di forum ini masih berkutat, berjibaku, bertarung dengan COVID-19 dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, dan semoga yang telah berpulang bisa mendapatkan tempat yang terbaik dan insya Allah sahid ya, berada di jannahnya. Lalu juga kita doakan juga teman-teman sekalian, para pemimpin-pemimpin kita, para ulil amri kita, agar senantiasa diteguhkan hatinya dan senantiasa diluruskan jalannya untuk kemudian bisa memperjuangkan kebenaran dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan. Dan tentunya kita doakan ya segala individu masyarakat di negara kita semoga lekas diangkat ya dari musibah wabah COVID-19 maupun semoga terhindar dari musibah-musibah sejenis ke depannya gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke. Di sini saya mau nanya dulu nih ke teman-teman nih. Nah,
teman-teman BEM? Apakah ada di sini dari teman-teman BEM? BEM Unimus maybe, mungkin gitu ya. Oke, mungkin belum ada. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai saja. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, terima kasih atas kesempatannya teman-teman SMKM Unimus 2021 sudah mengundang saya untuk sharing-sharing ya pada sore hari ini. Gitu ya. Tak lupa kita juga panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya kita bisa kembali dipertemukan teman-teman di forumnya insya Allah penuh dengan keberkahan ya. Dan orang-orang yang insya Allah bisa mengajak kita ke surganya kelak, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa salam kita harapkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti teman-teman sekalian gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk sharing-sharing seputar Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia, atau lebih tepatnya salah satu aliansi pergerakan dalam hari ini perspektif konteksnya adalah Legislatif Mahasiswa Indonesia. Kenapa mungkin saya diminta, karena mungkin saya pernah alhamdulillahnya diberikan kepercayaan sebagai koordinator wilayah di Jawa Tengah pada periode 2018 gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya teman-teman sekalian, kita ngomongin sejarah dulu ya, ngomongin hal yang katanya sih bagus untuk dikenang tapi tidak untuk diulangi ya, itu sejarah atau masa lalu gitu ya kalau bahasa nowadays atau kekiniannya. Sejarah sendiri kalau FL2MI nanti akan sedikit kontradiktif dengan timeline sejarah yang akan saya jelaskan, tapi kemudian nanti akan juga saya berikan penjelasannya kenapa. Di sini FL2MI atau Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa itu berdiri pada tanggal 25 Syakban 1428 Hijriah atau pada tanggal 8 September 2007 di Banda Aceh, teman-teman sekalian. Jadi di Aceh, di Unsiah Kuala ya, Unsiah Kuala Aceh. Nah, untuk yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat koordinator pusat. Nah, kenapa kok waktunya timeless dan kedudukannya di tempat koordinator pusat ini nanti akan berimplikasi kepada SPOT FL2MI ke depan. Nanti akan saya jelaskan. Oke, bisa dilanjut ya, teman-teman. Nah, ini adalah sejarah. Jadi FL2MI itu sejarahnya dibagi dua. Nah, kenapa kok mulai tahun 2004? Padahal tadi disampaikan di awal berdirinya pada 8 September 2007 nih. Karena di sini ada namanya ini ya, sejarahnya itu ada prasejarah, ada pasca sejarah. Prasejarah itu adalah prakongres. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di FL2 ini sebelum kongres pertama dimulai maupun yang pasca kongres pertama dimulai. Ya, sebelum peristiwa kongres pertama dimulai adalah tahun 2004 ya. Cikal bakalnya itu 2004. Yaitu pada saat ada teman-teman dari DPMKM IPB, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, resah nih teman-teman. Resah kenapa? Karena memang selama ini, kalau tadi kan sudah tadi siang dibahas ya Mas Agung ya, bab pergerakan mahasiswa ya. Udah. Ya, sudah dibahas ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh materi sebelumnya. Kemudian teman-teman dari KM IPB ini merasa bahwasannya gerakan mahasiswa terkhusus yang fokus di bidang legislatif mahasiswa itu masih sporadis dan belum terstruktur dan juga terpusat ke dalam suatu forum. Ini belum ada wadah formilnya. Oleh karena itu teman-teman berkesempatan kita lihat saja nih Kongres Legislatif Mahasiswa Indonesia ya oleh teman-teman, inisiatornya adalah DPM IPB.
Waktu itu anggotanya ada 25 kampus yang hadir di sana, dan alhamdulillah terbentuklah FLDMI dideklarasikan pada 3 Mei 2004. Nah, itu kan 3 Mei 2004. Nah, kok tadi 2007? Nah, bentar dulu nih. Nah, karena dideklarasikan ini setelah terbentuk oleh KMIPB, pada keberjalanannya, jadi setelah ada kongres, habis itu vakum sampai periode 2007 ya, yang mengingat dinamika internal lembaga mungkin maupun dinamika pada saat itu, politik saat itu mengharuskan atau membuat teman-teman FL2M ini vakum setelah dideklarasikan tahun 2004. Ya. Oke, lanjut aja Mas. Nah, setelah itu baru kemudian pada tahun 2007 teman ini kalau tadi adalah teman-teman IPB, ini adalah teman-teman Unpad ya, teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Pada saat itu dalam LATSI ya, LATSI itu latihan dasar advokasi dan legislasi, berpandangan bahwasannya dulu pada tahun 2004 ada forum nasional yang mewadahi lembaga legislatif mahasiswa, tapi vakum. Bagaimana ketika pada saat itu tahun 2007 ketika kita bangkitkan lagi. Nah, karena itu di forum tersebut BPM Unpad dan teman-teman yang berada di forum tersebut kemudian berikhtiar atau berusaha untuk membangkitkan lagi FL2MI dengan kemudian bermusyawarah dan menunjuk Unsi Ahwala sebagai tuan rumah untuk mengadakan kongres pertama. Nah, disinilah di Unsi Ahwala inilah kongres pertama FL2MI dicetuskan. Nah, di sini mulailah disepakati ADRT-nya seperti apa, IBAO seperti apa, rekomendasinya bagaimana, lalu juga ditetapkan ini. Jadi dulu itu di FL2MI nggak cuma ada korpus atau koordinator pusat ya, atau ketua atau apa tuh namanya, intinya adalah ketua umumnya, tapi kemudian ada badan pengawasnya juga, dan sistemnya adalah wilayahnya. Karena mengingat pada saat itu belum banyak gadget teman-teman ya, yang punya gadget itu belum banyak ya, dan belum semasif sekarang juga arus komunikasi via handphone dan sebagainya. Pembagian wilayah FL2 itu dibagi jadi 3. Jadi wilayah 1 itu Sumatera, wilayah 2 itu Banten, Jabar, DKI, Jateng DIY bisa dibaca ya, wilayah 3 Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, masing-masing wilayah ini punya koordinatornya masing-masing. Nah, itu kalau korpusnya UI untuk wilayah Banten, Jabar, DKI, DIY, lalu UNY untuk wilayah Jatim, Nusa, dan juga Unsri ya untuk wilayah Sumatera. Lalu ada badan pengawasnya gitu ya. Nah, gitu. Itu badan pengawas ini bertugas untuk mengawasi korpus, sama juga terdiri dari 3 kampus. Jadi memang awalnya FL2M ini sudah sifatnya adalah, istilahnya kalau di Amerika itu berarti ini ya, negara bagian karena terdiri dari 3 wilayah. Ini belum ada korpusnya satu ya, tapi korpusnya masing-masing wilayah itu punya sendiri. Oke, bisa dilanjut Mas ya. Nah, 2007 tuh ya, 2007. Setelah kongres pertama di Unsi Ahwala, teman-teman sekalian, alhamdulillah kongres kedua ya berjalan lancar juga. Di Telkom ya, terpilih 3 badan pengawas ya. Pada saat itu ada Gajah Mada, Andalas. Gajah Mada untuk yang wilayah 2, Andalas untuk yang wilayah 1 di Sumatera, dan Udayana untuk yang wilayah 3. Lalu kemudian terpilih juga ini ya, kongresnya terpilih 3 korpus ya, Unsyiah untuk yang wilayah 1, wilayah 2-nya ITB, dan wilayah 3-nya UMM. Jadi memang seperti itu, dan terbentuklah KALMI ya. Pada kongres kedua ini dibentuklah Keluarga Alumni Legislatif Mahasiswa Indonesia sebagai wadah bagi alumni FLBMI. Tapi kalau nanya ke saya gitu ya, Mas tergabung nggak ke dalam KALMI? Secara formalnya enggak gitu ya, belum ada wadah lagi gitu. Tapi kemudian kalau untuk konteksnya di Jawa Tengah gitu ya, kami sudah ada forumnya sendiri yang memang forum komunikasi teman-teman yang alumni legislatif mahasiswa di Jawa Tengah. Seperti itu. Bisa dilanjut ya. Nah, teman-teman, sebagaimana lembaga pada umumnya yang memang mengalami cukup banyak dinamika, FL2M juga tidak terlepas dalam dinamika tersebut. Ya. Yang namanya aliansi, kepala orang banyak, gitu ya. Lembaganya banyak, daerahnya pun juga masing-masing, karakter masing-masing. Pada kongres ketiga di UNS 2009 tepatnya, itu ada 60 kampus di sana. Terdapat 60 kampus yang berpartisipasi dalam kongres ketiga di UNS.
Nah, karena kurangnya persiapan dari pihak panitia, dalam hal ini adalah pihak UNS-nya gitu, itu kemudian menyebabkan pada kongres ketiga ini forumnya deadlock dan tidak menghasilkan apapun termasuk tidak ada pemilihan koordinator pusat. Oleh karena itu, pada kongres ketiga ini juga diputuskan untuk sementara menunjuk Universitas Negeri Semarang atau UNES sebagai penanggung jawab sementara dan menunjuk Institut Seni Indonesia Surakarta atau ISIS ya. Kalau digabung jadi ISIS nanti. ISIS Surakarta sebagai tuan rumah untuk kongres luar biasa di tahun selanjutnya. Singkat cerita di 2010 udah kongres luar biasa tuh dari teman-teman ISI di ISIS Surakarta. Di sana ada pergantian nomenklatur teman-teman. Dari ADRT Bali diganti menjadi Piagam FA2I. Lalu juga ada pemekaran. Tadi kan wilayah 2 itu kan banyak ya. Jabar, Jateng, DIY, Jakarta. Nah, ini dimekarkan lagi menjadi Jateng, DIY, dan Jatim. Dan Bokernas di UNESA. Lalu kemudian singkat cerita tahun 2011 ada kongres keempat di bulan Oktober di Universitas Mataram. Kali ini diikuti 52 kampus dan terpilih dari Undip kalau saya tidak salah ingat ya, dari Undip itu memang orang asli Sumbawa sana. Jadi memang cocok sekali ketika momennya pas gitu loh dengan pemilihan korpus yang ada di Mataram. Lalu kemudian 2012 di Muskernas Riau. Nah, di sini dipilih diikuti 280 peserta. Lalu ada pemekaran lagi nih. Tadi kan udah tiga terus dimekarkan lagi kan ya. Lalu sekarang ada 9. Dan korwilnya Sumbaksel, Sumbakut, Jabodetabek, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalbar, Kaltim, dan NTT. Lalu kemudian pada tahun yang sama Munas kelima itu di bulan November di Sriwijaya seperti yang bisa teman-teman lihat. Korpus dipegang personal. Nah, selama ini koordinator pusat itu dipegang oleh kampus. Jadi sifatnya bukan ex officio ya, tapi sifatnya adalah kampus. Jadi kalau kampusnya itu yang jadi korpus, berarti siapapun yang jadi ketua atau yang ditunjuk oleh kampus tersebut, dialah yang akan jadi korpus. Bukan kemudian atas by individu. Tapi kemudian pada tahun 2012 dirubahlah sistemnya, skemanya menjadi sekarang koordinator pusatnya adalah per individu atau personal ya, dan terpilihlah Mas Ahmad Solikin dari Universitas Gadjah Mada. Jadi memang sebelumnya dari kampus, lalu sekarang jadi personal atau by individu. Nah, sistem inilah yang diadopsi sampai sekarang. Kalau untuk konteksnya pusat, memang sampai sekarang itu model pemilihannya adalah seperti ini, by personal atau by individu ya. Jadi walaupun misal Mas Ahmad Solikin ini nanti sudah selesai di kampusnya sebagai misal pimpinan atau sebagai pengurus, dia tetap menjadi koordinator pusat P2MI. Nah, itu nanti beda sistemnya dengan teman-teman yang ada di Jateng. Lalu kemudian 2013 ada Muskernas di UI gitu ya. Muskernasnya ada pembagian struktur korpus dan 5 bidang. Nah, di sini 5 bidang itu nanti akan saya jelaskan di beberapa slide selanjutnya. Di Muskernas ini juga tercetuslah namanya Parliamentary Watch ya. Atau ya kita sebagai lembaga pengawas parlemen yang ada di negara kita. Memang sudah seharusnya tidak hanya eksekutif saja yang diawasi, tapi juga lembaga legislatif ya, yang memang mungkin kalau teman-teman tahu ya, banyak sekali kritikan-kritikan, masukan-masukan, wabil khusus atau terkhusus untuk teman-teman yang ada di DPR RI. Gitu. Nah, oke, bisa dilanjutkan. Nah, itu 2013. Nah, di sini teman-teman sekalian, FL2MI mengalami yang namanya dualisme ya. Pada 2013, pada Munas ke-6 di Universitas Gadjah Mada, berlangsung panas teman-teman ya. Di sini kalau diceritakan kan ada 2 kubu versi korpusnya. Korpusnya ada 2 versi ya. Pertama versi Munas UGM itu terpilih Saudara Delon. Yang kedua adalah versi Muslupnya. Setelah biasanya terpilih Saudara Satya dari UGM. Nah, kejadiannya adalah kalau menurut sejarah FL2MI, waktu itu sudah terpilih koordinator pusat Saudara Delon ya. Tapi kemudian dalam keberjalanannya Saudara Delon mengundurkan diri. Nah, oleh karena itu terjadi dinamika di forum dan menyebabkan sebagian anggota FL2 yang ada di forum tersebut mengusulkan untuk membuat KLB tandingan atau membuat musyawarah tandingan lewat Muslup tadi ya.
Muslub pada Muslub 2014, jadi setahun setelahnya. Ini kan juga November ya, bulan November ya. Berarti mungkin beberapa bulan setelahnya gitu. Di 2014 itu ada musyawarah lagi, tapi musyawarahnya luar biasa. Bertepatan di Undip, teman-teman. Nah, di situ diikuti minim 36 kampus ya. Nah, dalam Muslub ini menghapuskan segala nomenklatur regulasi atau hasil yang ada di musyawarah nasional yang ke-6 di UGM tahun kemarin, tahun sebelumnya di 2013. Dan akhirnya menonaktifkan juga saudara Delon yang sudah terpilih di Munas 2013 dan mengangkat saudara Sabda. Sabda ini dari UIN Suka Jogja kan ya, sebagai korpus yang menggantikan Mas Ahmad Solikin atau Mas Asok tadi ya di 2012. Jadi intinya 2012 itu Mas Asok, 2013 itu harusnya Mas Delon, tapi kemudian Mas Delon yang mengundurkan diri, dan kemudian teman-teman di forum buat musyawarah luar biasa di 2014 dan kemudian terpilihlah Mas Sabda gitu ya. Lalu kemudian 2015 alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi selama 2014 itu kepengurusnya ada dua ya. Versi Munas UGM dari Mas Delon dan juga versi Munas yang ada Munaslupnya di Undip ya dari Mas Sabda. Jadi sepanjang 2015 itu ada dua list. Biasa lah kayak partai kemarin juga. Kan mungkin saudara kita di sini. Ya dulu Mas, alhamdulillah sekalian terjadilah rekonsiliasi satu tahun 2025 ada Munas di Universitas Islam Jakarta. Di sini dari kepengurusan dari Munasnya Mas Delon sama Muslupnya Mas Sabda ini gabung lagi. Kemudian ini ada Munas Universitas Islam dari Mas Komoditas ini kami kasih kurs. Nah, alhamdulillah mulai sejak lagi tapi dari dualisme yang terjadi di FL2 di 2016 nanti yang dihapus 2017 ini saya ikut di kami di Bandung di Jakarta di Adiasnya Bogor dan di kalau Mas itu ya Mas ini ikut dari Saya baru ikut. ikut dari Bogor. Saya ikut semester 5. Oh 5 ya, memang ya. Tapi yang Mas 2017 Mas kali 2019 ya. Jadi kan sorry kalau 2019 kan sekarang yang Munas ya itu yang menarik saya ikut Munas juga ya. Jadi kalau kita sorry karena ya saya mau Munas kali apa online sama bisa aja sampai lagi online memang begitu ya. Kemudian dari 3 kali Munas yang saya ikuti gitu ya. Jadi banyaknya dinamika yang ada di sana. Ada satu bahasa yang mungkin nanti akan coba saya jelaskan di akhir gitu ya. Nah, kali ini adalah arah gerak FL2 ini teman-teman sekalian. Arah geraknya gitu. Jadi pada 2013 itu seingat saya FL2M itu punya atau membuat yang namanya semacam kalau di zamannya Pak Soeharto itu Repalita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Ini juga grand design FL2M selama 5 tahun hingga tahun 2018 atau 2019. Nah, oke bisa dilanjutkan ya Mas ya. Nah, pada rencana tersebut gitu ya, ada beberapa poin yang ingin dicapai oleh FL2MI sebagai salah satu wadah formal lembaga legislatif mahasiswa se-Indonesia. Di sini yang pertama tentu sistem keanggotaan. Adanya buat alur, bagaimana mekanismenya untuk bisa menjadi anggota, serta bagaimana penjagaan ya keanggotaan FL2MI itu sendiri. Kan ada alurnya dua kali nggak ikut atau 2 atau 3 kali nggak ikut berturut-turut kan bisa dikeluarkan dari kepengurusan FL2MI dan sebagainya. Detail-detail tersebut dirumuskan dan disusun sedemikian rupa dari periode 2013 hingga 2018 kemarin. Lalu ada pelatihan dan pengembangan SDM teman-teman sekalian, sebagaimana training legislatif pada sore hari ini merupakan salah satu wujud adanya usaha atau ikhtiar melatih dan melakukan pengembangan sumber daya manusia terhadap anggota-anggota Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia atau FL2MI. Jadi bikin seperti ini merupakan salah satu grand design ya dari FL2MI dengan harapan minimal teman-teman di sini yang ada di Legislatif Mahasiswa se-Indonesia, khususnya mungkin di Jawa Tengah, kalau konteksnya kami ya di Jawa Tengah, kita di Jawa Tengah itu mendapatkan hak untuk kemudian mendapatkan ilmu, informasi, akses maupun jaringan yang memang itu bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya konteksnya untuk legislatif mahasiswa teman-teman masing-masing. Lalu kemudian ada humas dan media informasi, sebagaimana keberjalanan humas dan media informasi, mengelola media dan sebagainya. Lalu yang ini adalah peningkatan politik atau FL2MI sebagai Parliament Watch. Nah, nanti setelah ini mungkin akan saya jelaskan, bisa dilanjut aja ya di saya.
Nah, di sini selain ada grand design, pada rencana repelitanya FL2M tersebut, sasaran nih. Yang pertama jelas mahasiswa ya. Orang kita kan mahasiswa, namanya aja Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa gitu ya. Pasti sasarannya adalah mahasiswa. Terkhususnya adalah teman-teman di legislatif mahasiswa. Yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah pemerintah atau parlemen. Nah, untuk saat ini konteksnya kalau saya ngomongin di periode saya dan periode saya saja gitu, di Jawa Tengah, kami lebih fokus kepada yang pertama, prioritas utama kami adalah mahasiswa, yang kedua adalah pemerintah atau parlemen. Tapi bukan kemudian kami tidak mengakomodir sasaran masyarakat, enggak gitu. Tapi karena memang kami memahami sebelum kita masuk ke pemerintahan atau ke masyarakat, kita harus kuatkan dulu internal kita gitu. Tapi memang sasaran umumnya adalah seperti ini, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah atau parlemen. Mahasiswa kita benar-benar mencerdaskan ya sebagai kita insan akademik, kita memberikan edukasi sebanyak mungkin, pencerdasan sebanyak mungkin, minimalnya kalau teman-teman besok nggak jadi anggota dewan, gitu ya. Mungkin besok tahun 2040 saya lihat Mas Wahyu jadi anggota dewan, masuk TV dia, Win, atau teman-teman yang lain gitu ya, masuk televisi gitu ya. Minimalnya teman-teman punya wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya legislator itu bekerja, bagaimana seharusnya lembaga legislatif itu berjalan gitu. Sehingga teman-teman bisa mengkritisi atau bisa memberikan masukan karena teman-teman punya ilmunya gitu. Bukan karena kayak tadi yang disebutkan Pak Hawari Dahlan, bukan karena cuma ikut-ikutan doang gitu. Ya benar yang diomongin Pak Dahlan tadi, bahwasanya kalau kita nggak cukup atau nggak punya ilmu tentang bagaimana tadi legal drafting misal, kita akan dihajar oleh anggota-anggota dewan karena dianggap kita nggak paham dulu dasar bagaimana untuk berlembaga legislatif. Udah pernah diajar anggota dewan Mas? Sudah gitu. Jadi insya Allah sudah gitu ya. Tapi kalau di penjara alhamdulillah belum gitu, jangan sampai gitu. Gitu. Nah oke, ini ya, jadi sasarannya ada 3. Mahasiswa, terkhusus teman-teman legislatif mahasiswa, umumnya adalah teman-teman yang ada di mana mahasiswa secara umumnya. Nanti akan juga saya jelaskan gitu, tentang mahasiswa ini. Lalu kemudian masyarakat, bagaimana sasarannya di masyarakat, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah teman-teman tentu advokasi ya, karena di FEB sendiri juga ada komisi advokasi. Kami sendiri di 2017 pernah melakukan advokasi dengan bantuan dari teman-teman di Universitas di Purwokerto itu apa namanya, Unsud ya, Universitas Jenderal Sudirman. Waktu itu mengadvokasi Gunung Slamet ya, bahwasanya pada saat itu sedang gencar-gencarnya pengeboran. Kalau teman-teman pernah dengar dulu pengeboran di Gunung Slamet ya, salah satu rencananya adalah membuat pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Salah satu sasarannya adalah pengeboran di Gunung Slamet. Ada gunung-gunung lain, tapi kami fokuskan ke Gunung Slamet. Kami komunikasi dengan teman-teman di Unsud, yang kebetulan juga anggota FLB pada saat itu. Rencana kami mengadakan audiensi dengan pihak pemerintah setempat di sana ya. Kami juga sudah berkomunikasi dengan ahli di sana,
membentuk aliansi juga, bergabung dengan aliansi yang namanya Aliansi Peduli Gunung Selamat atau AMPG. Nah, di sana juga banyak gitu ya, banyak hal yang bisa kita ikhtiarkan. Salah satunya menjadi jembatan atau menjadi menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya lewat anggota dewan, minimal lewat anggota dewan. Gitu. Lalu kemudian 2018 juga kami mencoba lewat ini teman-temannya, seniornya Mas Agung dan teman-teman ya, lewat Mas Wahyu ya. Kami sebenarnya memandang kasus, kalau teman-teman tahu di Rembang Pati dulu ya, ada kasus rame gitu ya. Ada yang masih ingat 2018? Kasus di Pati rame, yeah. Tambang. Ya, di sana kami mencoba lewat salah satu teman kami yaitu Mas Wahyu ya, seniornya teman-teman di Unimus yang memang asli daerah sekitar sana. Namun kemudian hasilnya adalah masyarakat sana telah menutup diri ya untuk akses bantuan dari luar karena menganggap ternyata juga banyak loh orang-orang yang memanfaatkan bencana atau memanfaatkan peristiwa yang mungkin naas bagi orang-orang warga sekitar untuk kemudian hanya untuk mencari eksistensi atau nyari galang donasi palsu dan sebagainya, itu banyak. Nah, kemudian pemerintah atau parlemen tentu kita juga di 2018 sempat kita silaturahim ke DPRD Semarang, kita buat juga yang namanya fakta integritas. Pada saat itu kalau teman-teman masih ingat kasusnya adalah ini, kriminalisasi beberapa mahasiswa ya di Indonesia hanya karena hate speech, lalu kemudian di DO atau mungkin di skors di kampusnya. Kalau kami terkhusus di Jawa Tengah itu adalah mengakomodir teman-teman di UNES ya, Mas Studio waktu itu namanya. Kita silaturahim ke UNES, kita ngobrol dengan beberapa orang, nyari data sana sini, dan kemudian kita rumuskan fakta integritas, kita komunikasi dengan anggota dewan di sana, kita buat fakta integritas bahwasanya jangan sampai kejadian ini terulang lagi dan harusnya legal standing DPRD sebagai lembaga legislatif di sana komitmen terhadap kita, terhadap kami di FL2MI untuk kemudian jangan sampai ada lagi mahasiswa yang dikriminalisasi hanya karena dalam tanda kutip ujaran kebencian ya. Bikin status di Facebook bisa dipenjara. Berapa tahun penjaranya gitu ya. Yang korupsi aja toh kemarin dapat remunerasi lebih murah. Yang mau prokes 4 tahun. Yang korupsi, yang suap juga 4 tahun. Jadi mending korupsi apa mending demo? Astagfirullah, nggak mending dua-duanya. Yang mending taat hukum aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lalu ini ya, yang saya janjikan di awal tadi, ada SWOT analisis. Ini rada sedikit deep ya kita bahasnya, karena memang ini juga berdasarkan bentuk kristalisasi pengalaman kami selama mungkin 3 tahun di lembaga legislatif dan 2 tahun di FL2MI. Strength atau kekuatan ya, Divine ini tentunya satu-satunya sampai saat ini forum lembaga legislatif tingkat nasional yang memang bersifat umum. Itu di FL2MI saja. Jadi kalau teman-teman cari tempat lain, mungkin di eksekutif ada banyak. Ada yang SI, ada yang NUS, ada yang NAS, ada yang lain dan sebagainya. Kalau di tempat kita, alhamdulillah masih cukup satu formnya di FL2MI gitu ya. Lalu kemudian memiliki panduan pembinaan legislatif. Nah ini teman-teman sekalian, jadi FL2MI ini karena memang kita pergerakannya adalah di bidang legislatif mahasiswa, salah satu wujud tadi yang pengembangan SDM tadi adalah kita membuat formula yang namanya kurikulum pelatihan legislatif ya, yang sampai saat ini yang lengkapnya itu adalah, yang sudah lengkap adalah kurikulum pelatihan tingkat 1, atau lebih tepatnya adalah seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman Unimus saat ini ya, training legislatif tingkat 1. Nah, dalam kurikulum ini kita juga punya namanya standarisasi, termasuk juga standarisasi persidangan. Mekanisme persidangan itu standarnya seperti apa sih? Kalau nanya, rata-rata kan memang di beberapa kampus ya, atau bahkan mungkin di FL2MI sendiri, biasanya kalau orang yang baru pertama kali ikut di FL2MI, pasti akan ribut. Yang diributkan tuh masalah apa sih? Persidangan, ketukan palu. Orang ketukan palu diributin, tatip diributin, giliran bahas substansi tidur, ngopi hilang, belanja, piknik. Sayang mas, sudah di sini mas, sudah jauh-jauh, jadi main gitu ya. Ya begitulah, yang ditiru ya gitu. Tapi itu ada seperti itu. Oke, lalu ini ngomongin sedang ya. Jadi ada aktualisasi legislator muda, teman-teman sekalian. Ini seperti Mas Agung ini kan baru masuk, kemudian
belajar di SMAKM Unimus, mendapatkan ilmu di sana, kemudian bisa mengaktualisasi diri ya melalui hasil pembelajaran Mas Agung ini lewat kegiatan-kegiatan teman-teman di SMAKM Unimus, lalu kemudian lewat bagaimana Mas Agung juga sharing-sharing ya, isi-isi juga di tempat-tempat lain, membagikan ilmu yang sudah didapat. Nah, ini mungkin salah satu strength yang dalam kacamata saya, FL2NI ini masih kalau bahasanya itu ya alas lah, atau hutan rimba yang perlu banyak dibabat, yang masih banyak lahan untuk dibabat oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tipikalnya adalah suka ngikutin arus saja ya itu mungkin kurang cocok ya. Tapi kemudian kalau tipikalnya ya saat nyari adventure atau tantangan baru, kemudian nyari pengalaman baru, kemudian ini akan sangat cocok bagi teman-teman. Terutama karena konteksnya legislatif mahasiswanya bahas sistem, itu akan sangat berguna juga bagi bakal teman-teman di lembaga maupun ketika teman-teman nanti sudah bekerja ya. Karena sistem ini, belajar tentang sistem ini tidak semua lembaga dapat privilege seperti ini. Itu strength-nya ya. Lalu ada weakness-nya atau kelemahan. Yang pertama FL2 ini karena tadi konteksnya adalah lembaga yang banyak dinamika, dan konteksnya masih bangun stabilitas. Stabilitas dalam hal ini ya karena itu tadi banyaknya orang baru yang belum dapat ini tadi transfer ilmu atau transfer informasi dari senior-seniornya, atau mungkin ada seniornya punya niat yang kurang baik di FL2 ini sehingga membuat adik-adiknya itu kemudian entah itu tidak jadi ikut di FL2NI, atau entah itu nanti di FL2 ini tapi jadi pengacau, atau entah itu nanti dan sebagainya hal negatif lainnya membuat stabilitas di FL2 ini terkadang bergoyah. Atau mungkin karena faktor-faktor lain ya, bisa jadi karena faktor ego kepentingan usaha pribadi, pengen jadi korpus biar dapat sponsor proyekan sana sini gitu ya, nyari duit sana sini, siapa tahu bisa dilirik partai kan ya dan sebagainya gitu. Atau mungkin dari kepentingan kelompok yang memang mau mengakomodir hanya untuk digunakan kepentingan golongan doang gitu ya. Banyak hal-hal yang menjadi kelemahan dari konteks membangun stabilitas ini. Banyak faktor, mohon maaf. Kalau ada belum memiliki legalitas kelembagaan, nah ini penting teman-teman sekalian. Ini bisa jadi weakness, tapi juga bisa jadi strength. Ini tapi saya taruh di weakness karena memang secara formil kita tuh belum ada legalitas kelembagaannya itu. Karena kita kan ngomonginnya legislatif mahasiswa ya, kita juga ngomongnya formil. Secara formil kita belum ada legalitasnya. Lalu kalau dari saya pribadi, secara formil belum ada legalitasnya, terus sudah pernah belum Mas untuk dibuat, sudah pernah ya, tapi kemudian terkendala di nomenklatur. Nomenklaturnya apa? Nama. Coba sekarang saya tanya di Unimus, nama legislatif mahasiswanya apa? Senat Mahasiswa. Di kampus saya aja di UNS, Dewan Mahasiswa. Geser sedikit teman-teman di Polines, Politeknik di Semarang, Badan Perwakilan Mahasiswa. Geser lagi di UNES, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Geser lagi di Undip, ada yang tahu? Senat Mahasiswa. Tahu mah gitu. Jadi banyak nomenklaturnya, namanya masih banyak. Padahal kalau kita mau buat legalitas kelembagaan itu harusnya namanya cuma satu. Ya BEM aja, BEM, DEMA, atau mau DPM, silakan diseragamkan. Nah itu yang sulit. Di FL2 ini belum bisa karena sulit untuk menyamakan nomenklatur se-Indonesia ya. Apalagi sekarang terkendala di PTKIN. PTKIN itu sudah baku namanya SEMA sama DEMA. SEMA untuk legislatif dan DEMA untuk eksekutif. Itu udah baku dari nomenklaturnya PTKIN. Atau mungkin teman-teman di PTM juga sama, mungkin saya juga tahu. Sama nggak Mas Agung? Harus sama nggak? Ya. Harus sama nggak Mas Agung? Namanya, nama SEMA Muhammadiyah harus sama nggak? Kamus Muhammadiyah. Oh, maksudnya sama semuanya gitu? Ya, sudah seragam ya? Harus seragam ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti nggak ada ketentuan ya harus namanya SEMA gitu ya? Nggak ada ketentuan. Oh, tergantung ya, institusi masing-masing. Oh gitu ya. Oh ya benar, saya baru ingat. UMS kan Muhammadiyah Surakarta kan DPM. Iya benar-benar. Kalau Muhammadiyah bebas gitu ya. Tapi kalau teman-teman PTKIN yang di perguruan tinggi negeri agama negeri, nah itu ada nomenklatur wajibnya pakai SEMA untuk legislatif dan DEMA untuk eksekutif. Nah itu ya, jadi salah dua kenapa kok itu jadi weakness di konteks legalitas kelembagaan itu seperti itu. Tapi itu bisa jadi strength karena apa? Karena kita ini adalah forum lembaga legislatif mahasiswa. Coba konteksnya kalau kita jadi badan legal. Kalau kita legal itu kemana sih larinya?
legal ya Kemenkumham kan. Kemenkumham berada di bawah eksekutif. Sedangkan kita sebagai Parliament Watch, kita pun juga sebagai lembaga yang mengawasi regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah maupun mengawasi peraturan yang dibuat oleh DPR dan diterjemahkan oleh pemerintah. Ya, bagaimana nanti ininya? Bagaimana ketika kita mau mengkritik pemerintah atau mengkritik dalam hal ini adalah pemerintahan eksekutif, tapi kita legalitasnya ada di bawah Kemenkumham, dalam hal ini juga di bawah eksekutif, itu akan terjadi banyak kontradiktif dan konflik kepentingan di sana. Oleh karena itu, menurut saya pribadi memang lebih baik ketika lembaga forum-forum wadah seperti ini, baik itu BEM maupun legislatif, ya tetap berada di luar pemerintahan sebagai salah satu bentuk penjagaan dan juga pengawasan terhadap pilar-pilar demokrasi. Gitu sih. Nah, ini ada opportunity ya, peluang. Ada anggota pemekaran wilayah gitu ya, meningkatkan bargaining position terhadap legislatif mahasiswa terhadap parlemen, sinergi pergerakan dengan mahasiswa lain juga, kita bisa komunikasi dengan mahasiswa dan juga di legislatif mahasiswa di kampus-kampus lain gitu ya. Lalu threat-nya atau ancamannya jarak kampus, jauh kesibukan masing-masing, tapi jarak sekarang nggak jadi masalah ya, karena sekarang kan semuanya by online kebanyakan. Lalu pergantian kepengurusan tanpa adanya transfer ilmu. Ini tadi ya. Oke, bisa dilanjutkan Mas ya. Ya oke, lanjut aja. Nah, ini konteksnya struktur teman-teman sekalian. Ini saya mengambil di struktur 2018 ya. Di 2018 sendiri, dilanjutkan aja nggak apa-apa. Sama kok. Ini wilayah tadi yang di pusat gitu ya. Ada beberapa bagian, dilanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja. Ada beberapa bagian di struktur tersebut ya. Yang pertama adalah ya, cukup ini dulu ya. Ini sama kayak pusat, cuma 3 wilayahnya aja. Di back tadi saya tutup dulu Mas ya, baik. Ini koordinator pusat sama wilayah gitu ya. Ada sekretaris jenderal, ada sekretaris wilayah, lalu ada bendahara, lalu ada komisi advokasi legislasi. Itu memang tugasnya advokasi legislasi. Komisi Kayaknya otomatis. ya nggak apa-apa. Komisi advokasi legislasi yang pertama itu tugasnya mengadvokasi dan legislasi ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan legislatifan mahasiswa, hal-hal yang berkaitan dengan advokasi mahasiswa maupun masyarakat itu ada di komisi advokasi dan legislasi. Lalu yang kedua ada komisi apa tuh? Humas ya, di situ ya. Humas ya, bagaimana humas pada umumnya, akses jaringan, komunikasi, media informasi ada di komisi Puskominfo ya. Jadi kalau desain dan sebagainya di Kominfo. Lalu komisi kelembagaan, nah ini adalah yang mengelola, kalau di pusat itu berarti mengelola koordinator wilayah, kalau di wilayah itu berarti mengelola koordinator daerah. Jadi strukturnya itu ada pusat, ada wilayah, ada daerah. Pusat itu nasional, wilayah itu regional, daerah itu karesidenan mungkin ya, bisa kota atau kabupaten. Kalau ada komisi pembinaan, disinilah tugas tadi pembuatan dan juga kurikulum dan juga pengawasan kurikulum tersebut bisa berjalan sebagaimana pastinya. Oke, lanjut aja. Sampai yang sejarah level 2 MI Jateng. Ini dulu ya itu. Nah, ini kalau di Jateng seperti ini ya, 2015 tuh dari UNES, kurikulumnya. Jadi Jateng ini mulai dimekarkan itu tahun 2015. Jadi pertamanya dari UNES, 16 tuh dari Polines, 17 Undip, 18 UNS, kami gitu ya. 19 itu dari UNES lagi, 20 dari IAIN Solo. Lanjut aja. Lanjut lagi. Nah, ini daerah, teman-teman sekalian, sebelum daerah. Nah, jadi di Jateng sendiri daerahnya dibagi jadi 3. Jadi ada Semarang Raya, Karesidenan Semarang dan juga Pati. Lalu ada di daerah Solo Raya, Karesidenan Solo dan juga Kedu, dan juga di daerah Banyumasan Raya, Karesidenan Banyumas dan Karesidenan Pekalongan. Jadi seperti itu ya di daerah-daerahnya. Bisa dilanjutkan ya. Nanti ini beberapa fokus kerja aja, tertib administrasi, pengawasan tren legislatif, ngawal isu daerah, ajang sana, optimalisasi peran daerah, dan TL2 juga. Dan legislatif tingkat 2 ini sifatnya regional dan dilaksanakan biasanya berbarengan dengan musyawarah wilayah. Gitu. Lanjut aja.
Ya ini kampus level 2 dalam angka ya, 2018 itu 21 kampus, sekarang mungkin bisa lebih dari 40 kampus ya kalau data terakhir saya cek di 2019 akhir. Wilayahnya ada 22 wilayah teman-teman. Muskar wilayah kita baru ketiga, 3 daerah dan juga bahasa dan semangat kita satu. Insya Allah seperti itu sampai sekarang. Lanjut aja. Nah pertanyaan sekarang adalah perlukah kita tuh beraliansi? Perlu nggak sih kita join FL2MI gitu ya? Oke, di next saja nggak apa-apa. Nanti bisa teman-teman jawab sendiri. Nah di sini teman-teman ya, salah satu benefit kami di ikhtiar kami dalam kepengurusan kami dulu adalah ini kita buat SOP. SOP kunjungan, bagaimana harusnya format kunjungan yang baik seperti apa dan sebagainya, apa yang perlu dibutuhkan dan sebagainya untuk kunjungan kita buat. Nah kemudian bagaimana permohonan pematerian dasar lembut kepada FL2 itu juga kita buat. Karena apa? Karena selama ini biasanya konteksnya untuk mengisi materi FL2M ini biasanya ditembusnya baik individu. Akan lebih baik ketika kepengurusan tersebut ya yang mengisi, tapi kemudian karena ada satu lain hal boleh aja kalau ngundang individu, tapi kita tetap buat formilnya seperti ini karena biar kemudian untuk menghindari adanya monopoli yang ngisi itu ya. Biar ngisi nggak aku terus atau saya terus atau biar orang lain gantian dan sebagainya. Itu juga untuk memberi ruang kepada teman-teman pengurus lain yang juga bisa berbagi ilmu terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang menurut saya terpenting ya, yang sudah yang telah diikhtiarkan oleh teman-teman kami adalah kita pendataan student governance, teman-teman sekalian. Itu bisa dicek nanti, bisa mungkin di-share linknya dan sebagainya. Bahwa di sini FL2MI Jawa Tengah pada periode kami berikhtiar untuk kemudian menyusun bagaimana sih student governance itu, apa saja sih jenis-jenis student governance-nya, lalu kemudian bisa dilanjut aja. Next. Nah, ini contohnya ya. Jadi kampus-kampus di Jawa Tengah, di sini ada paket 15 kampus, kami sudah tabulasikan, sudah kumpulkan datanya, dan inilah hasilnya. Jadi jenis-jenis pemerintahan mahasiswanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar, mau membandingkan atau mau memperbaiki, bisa silaturahim ke kampus-kampus ini. Pengen belajar tentang KM, pengen belajar tentang presidensial gimana, parlementer gimana, silaturahim aja ke kampus-kampus ini. Ini salah satu output kenapa kok kita itu di FL2 ini kita bentuk kemudian sedemikian rupa biar teman-teman bisa saling belajar dan saling berbagi ilmu ya. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada, sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Gitu. Lanjut aja. Nah ini teman-teman ya bisa foto bareng, amitnya beda-beda, selalu mematikan tagline dan jargon yang sama, daerahnya beda, asalnya beda, karakternya beda, wataknya beda, prodinya beda, jurusannya beda, bapak ibunya beda. Yang sama cuman apa? Yang sama cuman nomenklatur yang kita bawa, semangat yang kita bawa di FL2. Itu ya, lanjut. Kalau teman-teman berpikir ya bisa silaturahim dengan teman-teman di daerah gitu, itu foto saya lagi main ke Tegal ya, ke Tegal, terus kemudian ke Purwokerto, ke Jepara, ke Magelang, ke Semarang, bolak-balik, dan ke daerah-daerah lain juga gitu ya. Itu di Muswil waktu di Unimus ya, di kampus teman-teman. Jadi kita di sini bisa dipertemukan dengan banyak orang juga, yang silaturahim dengan banyak tempat juga, orang-orang baru, karakter baru ya. Bisa dilanjutkan lagi, atau konteksnya mungkin teman-teman di sini bisa kita menyuarakan satu suara bulat di forum yang kalau dicek di bagian kanan atas itu kan Munas waktu di waktu di Bandung apa Padang saya lupa, di Padang kalau nggak salah, itu sekitar 900 sekian orang maksudnya kalau saya 200 kampus, kampusnya itu ada sekitar hampir 200. Saya itu karena saya cek presensi di administrasinya hampir 200 kampus di sana. Sebanyak itu, bagaimana ketika sebanyak itu menyuarakan kebenaran yang memang harusnya disuarakan. Harusnya masif sih dampaknya. Ya itu ya, salah satunya seperti itu. Lalu lanjut aja. Dan ini ya, bisa ngadem bareng di hotel, itu waktu sharing-sharing di hotel atau di aula dan sebagainya, atau nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi cantik ya gitu ya, bareng teman-teman nyantai aja, dapat teman baru dan sebagainya. Dan mungkin ini dua terakhir yang mungkin menurut saya paling penting ketika berada di aliansi adalah ini, bawah lagi ya, ini ya, dapat keluarga baru ya, dapat saudara baru, karena menurut pemahaman saya di sini persaudaraan itu adalah mukjizat teman-teman ya. Wadah yang saling berikatan dengan Allah, persatukan hati-hati berserakan, saling bersaudara, saling merendah lagi memahami, saling mencintai dan saling menundukkan hati.
Insya Allah saya pastikan orang-orang di sini nggak ada yang orientasinya itu ambisi untuk kekuasaan, nggak ada. Di sini sama-sama kekeluargaan. Apalagi konteksnya kita di Jawa Tengah, kulturnya guyup rukun, adab asor ya, benar-benar kultur kita keluargaannya. Kalau tadi cek teman-teman di student governance, mostly atau hampir semua student governance di Jawa Tengah itu sifatnya keluarga mahasiswa atau musyawarah. Lebih mengedepankan musyawarah daripada sifatnya ego-ego pribadi dan sebagainya gitu ya. Lanjut terakhir, yang terakhir selain kekeluargaan adalah ya disutiar wa kalum ya. Bagi bahasanya hendaknya kita menegakkan keadilan walau langit akan runtuh teman-teman sekalian. Konteksnya di sini adalah integritas. Sesuai dengan tema TL pada sore hari ini ya, kita melihat banyak sekali orang yang disumpah atas nama Al-Quran, atas nama Tuhan, tapi kemudian yang kita lihat juga tidak sedikit yang kemudian berhenti orangnya dan masuk ke jeruji penjara. Bahwa di sini sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda dan pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan juga makmur. Itu yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang sampai saat ini akan selalu terus saya bagikan ke setiap kesempatan saya sharing-sharing dimanapun ya. Pembukaan ini merupakan salah satu pembukaan terbaik untuk acuan sebagai lembaga legislatif mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Agung gitu ya. Oke, terima kasih Mas Gilar atas tadi paparannya sangat luar biasa sekali ya, sejarah dari FL2MI dari tahun prakongres sampai kongres sampai sekarang pun saya jadi tahu ini. Jadi saya belum tahu tuh yang prakongres. Oh iya. Belum tahu itu. Ini. Oke, selanjutnya karena waktu ini sudah sekian ya, saya langsung buka pertanyaan aja buat teman-teman nih yang mau bertanya dengan Mas Gilar, saya persilahkan. Mungkin 3 orang penanya dulu. Ayo, mumpung kita ketemu sama Mas Gilar nih. Iya, mau nggak aja kalau ada yang sekiranya kurang jelas atau perlu diperjelas lagi gitu ya, atau bahasan mana tadi mungkin kelewat, monggo aja disampaikan. Feel free aja to share to us. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang khususnya teman-teman legislatif nih, itu bisa, ataupun yang di luar legislatif nih, kan ini juga gak hanya teman-teman legislatif aja kan Mas yang ikut, gitu. Teman-teman legislatif juga mungkinan ikut nih. Karena tadi saya menemukan, itu boleh kok, silahkan. Oh ya, monggo aja. Insya Allah saya bisa jawab kalau saya bisa jawab. Saya usahakan semampu saya gitu. Ada kemana ini? Jangan-jangan tadi tinggal nih Mas. Apakah saya ngomongnya kecepatan ya? sambil nunggu teman-teman tanya Mas. Iya. Sebenarnya itu apa sih ya? Setiap kampus itu mempunyai berbeda-beda terkait dengan bentuk pemerintahannya, ya kan, pemerintahannya, terus juga nama lembaganya itu kan juga berbeda-beda. Nah, kita bisa nggak sih Mas, kita kalau misalnya mengadopsi ataupun bukan mengadopsi ya namanya, kayak kita itu sharing, terus kita mengambil apa yang menurut kita lebih baik nih, tapi dari yang berbeda tadi, misalnya di Unimus kita SEMA KM, bentuknya KM, tapi yang di lain tempat kita coba nih sharing ke yang bentuknya Republik atau yang lainnya. Nah, itu bisa nggak sih Mas kalau kita seperti itu? Baik, yang pertama gini ya, bisa banget kita silaturahmi dan sharing-sharing kemanapun ya, karena salah satu tujuan adanya wadah ini ya untuk teman-teman tadi mencari informasi, berbagi ilmu dan sebagainya. Jujur saja, kami di UNS 2017 kami silaturahmi ke Undip, kami mau mengamandemen struktur dari Dema UNS kami gitu ya. Kemudian kami silaturahmi ke Undip dan regulasi di Undip maupun di UI kami adopsi sebagaimana
agar sesuai dengan kultur di kampus kami, kemudian jadilah seperti yang sekarang sampai saat ini berlaku. Pun juga dengan beberapa peraturan yang kami buat juga mengadaptasi dari beberapa peraturan-peraturan teman-teman di kampus-kampus lain gitu ya. Jadi kita nggak hanya ini sendiri, tapi kita juga memperhatikan kondisi teman-teman di kampus lain. Kalau Mas Agung nanya, selama di FLBMI banyak nggak sih kampus-kampus yang sharing-sharing? Alhamdulillahnya banyak sekali. Yang pertama mulai dari kampus-kampus kecil, yang ini di kondisi real di lapangannya. Kampus-kampus kecil yang memang mungkin tidak banyak paham tentang regulasi aturan, yang akhirnya mungkin dalam tanda kutip diakalin ya oleh birokrasinya, sehingga mungkin anggarannya nggak turun, atau mungkin anggarannya turun tapi kepotong ya. Anggarannya turun kepotongnya banyak gitu, atau anggarannya nggak turun tapi udah di ACC ya. Hilang duitnya dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Ataupun ada kampus-kampus yang konsultasi bab di kampusnya itu belum ada lembaga legislatifnya. Jadi yang silaturahmi teman-teman di eksekutif, nggak apa-apa, malah mereka punya semangat ya. Karena eksekutif yang baik adalah mereka yang siap untuk diawasi oleh siapapun. Karena kalau ngawasin sendiri kan pasti ada kekurangan dan ada unsur subjektivitas di sana. Itulah kenapa perlu lembaga pengawas. Itu juga ada. Itu waktu itu saya main ke Tegal ya. Lalu kemudian ada juga mungkin yang masih baru tentang pemerintahan mahasiswa dan konsultasi tentang bagaimana pemerintahan mahasiswa yang baik, bahkan sampai wakil dekan, wakil rektor kemahasiswaannya juga yang meminta bantuan langsung gitu ya, secara tidak langsung lewat senat mahasiswanya. Kira-kira bagaimana sih formulasi pemerintahan mahasiswa yang baik itu seperti apa? Anggarannya bagaimana dan sebagainya itu ya. Karena salah satu kita tuh belajar pemerintahan mahasiswa ada di legislatif mahasiswa ini kan. Kalau di tempat kami legislatif mahasiswa itu di peraturan ADRT itu adalah lembaga tertinggi, lembaga mahasiswa tertinggi di kampus yang memang mengelola pemerintahan mahasiswa ya. Nah kalau di tempat lain kan ada yang setara sama eksekutif, ada yang lebih tinggi juga kan ya. Beda-beda ininya tergantung kultur dan memang segmen masing-masing teman-teman seperti apa gitu sih, Mas Agung. Ya. Oke Mas, paham nih. Terus lanjut nih ya Mas, sambil